Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita tidak putus-putusnya bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita semua pada saat ini, yakni Allah memberikan kita taufik untuk melanjutkan kajian rutin kita yang masih melalui online seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya mempercepat mengangkat wabak Covid ini sehingga bisa kita kajian seperti sedia kala. Ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu taala yang sampai pada poin yang ke-41. Nah, 41. Silahkan dibuka bukunya atau kopiannya di situ. Ini tentu seperti poin yang ke-40, yaitu yang berkaitan dengan haud, berkaitan dengan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni yang ke-41 berkaitan dengan asy-syafa'ah. Berkaitan dengan asy-syafa'ah. Nah, ini juga adalah rangkaian peristiwa yang pasti terjadi nanti pada hari kiamat. Sebagaimana halnya al-haud. Sebagaimana halnya al-haud. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, cuma di sini rangkaian atau peristiwa-peristiwa, ya tidak semua peristiwa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini. Cuma sebagiannya yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan rangkaian peristiwa, mana yang lebih dahulu, mana atau urutan peristiwa-peristiwanya. Namun yang jelas mereka, yakni Ahlus Sunnah Jamaah, dalam hal ini akidah yang diyakini oleh salaf, maksudnya hal-hal tersebut pasti terjadi. Nah, berkaitan dengan urutannya dan seterusnya, yaitu yang jelas, yang paling tahu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh ketika mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, menyebutkan rangkaiannya. Baik. Kita lihat di sini apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimallahu taala, "Wasyafa'atu allati dzakharaha lahum haqqun kama ruya fi al-akhbar." Baik. Syafaat yang beliau simpan untuk mereka adalah benar adanya, sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Nah, pada haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pada telaga Nabi SAW, pada poin yang ke-40 pertemuan lalu kita sebutkan pernyataan dari Al-Imam At-Tahawi pun demikian, bahwasanya haud, yaitu telaga Nabi SAW, yang dengannya Allah memuliakan beliau dan sebagai air minum bagi umat beliau, benar adanya. Maka beliau sampaikan benar adanya. Nah, ini ucapan beliau benar adanya, ini menunjukkan penekanan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf dalam hal ini tidak ragu lagi bahwa syafaat yang ada untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti kita sebutkan syafaat-syafaat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan, izinkan untuk selain Nabi SAW, tetap adanya. Hak. Nah, berkaitan dengan syafaat ini tidak satu kali kita bahas ya. Berkaitan dengan syafaat ini kita bahas di Kitab Tauhid, kemudian juga kita tentunya pasti membahasnya di dalam kitab akidah yang lain yang pernah kita lalui bahasannya. Oleh karena itu di sini kita hanya mengulang saja bahasan daripada syafaat ini. Taib asy-syafa'atu, sebagaimana pernah kita sampaikan dari segi bahasa, asy-syafa'at maknanya adalah talabu al-wasilah, meminta wasilah, meminta perantara. Ya, minta perantara, itu namanya syafaat. Kalau ada orang pengen atau mau bekerja pada suatu tempat, maka dia minta syafaat kepada orang yang bekerja di situ untuk nanti orang itu diharapkan pergi ke mudirnya lah begitu, atau pergi kemana
tempat-tempat yang sekiranya di situ menjadi peluang besar untuk masuk kerja di situ. Nah, atau dengan bahasa lain kita di sini wasqah. Nah, itu bahasa lain kita di sini wasqah, yaitu orang tengah. Jadi minta bantuan kepada orang tengah, itu namanya syafaat. Kemudian dari segi makna istilah, syafaat itu talabu al-khair lil ghair. Minta al-khair kebaikan untuk orang lain. Ya, itu mengusahakan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Dari segi istilah. Nah, mengusahakan kebaikan untuk orang lain. Artinya orang lain tadi minta kepada kita untuk kita tadi dapat kerjaan dan seterusnya, maka kita pun bergerak gitu. Kita bergerak untuk memberikan syafaat orang ini. Artinya kita berusaha supaya orang ini mendapatkan kebaikan, artinya mendapatkan apa yang dia inginkan dari pekerjaan lah, dari hajat-hajat yang lainnya. Nah, tentu ini kalau kita berbicara demikian, syafaat ini adalah menolong seseorang, ya, berusaha untuk orang lain mendapatkan kebaikan. Maka ini berlaku di dunia dan di akhirat. Berlaku di dunia dan di akhirat. Nah, tentu fokus bahasanya pada bab akidah ataupun bab tauhid pada keumumannya, itu syafaat yang terjadi pada hari kiamat. Syafaat yang terjadi pada hari kiamat. Kalau tidak, tadi kita sebutkan bahwa syafaat ini berlaku bisa terjadi ya di dunia maupun juga di akhirat. Nah, adapun hukum di dunia ya tentu tidak dibahas panjang lebar di bab akidah. Walaupun itu nanti disentuh di bab tauhid. Yakni secara keumumannya hukumnya syafaat di di dunia ini tentu syarat-syaratnya adalah pertama hal yang diminta tersebut itu halal. Nah, misalnya diminta pekerjaan, ya tentu pekerjaan yang halal. Maka ketika kita diminta syafaat oleh kawan kita, maka kita memberikan syafaat, artinya kita menolong dia. Nah, kalau dia haram, maka haram hukumnya. Kalau halal, maka halal hukumnya. Itu. Kemudian dari sisi yang lain juga syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah tempat kita meminta syafaat tersebut, ini masih di dunia, tempat kita meminta syafaat tersebut itu orangnya mampu. Nah, orangnya mampu, kemudian hadir, ada. Mampu dan hadir. Jadi kalau tidak memenuhi syarat dua ini, tidak mampu dan juga tidak hadir, maka ini tidak berlaku syafaat di dunia. Nah, jadi mampu. Jadi kita minta syafaat tapi pada orang yang tidak mampu, ya sia-sia. Kemudian kita minta syafaat tapi orang yang kita minta syafaat itu tidak hadir. Hadir dalam hal ini, hadir secara fisik maupun secara hukum. Maksudnya secara hukum sekarang kita di sini memang kita tidak lihat orangnya di depan, tapi kita pakai telepon lah, kita pakai WhatsApp lah, minta tolong, nah gitu. Tolong ini sampaikan CV dan seterusnya. Artinya hadir, orangnya itu ada, artinya tidak meninggal dunia. Nah, ini kebanyakan orang-orang nanti ini kita akan panjang lebar bahasanya ketika membahas di kasus syubhat yang berkaitan dengan tawasul, ya, berkaitan dengan tawasul. Ya, itu tawasul dengan minta syafaat ini mirip-mirip. Ya, tawasul dengan minta syafaat ini mirip-mirip. Oleh karena itu para ulama mensyaratkan adanya kemampuan, mensyaratkan adanya kehadiran. Nah, artinya orang itu tidak mati, kehadiran, tidak mati. Jadi seperti halnya kita lihat orang-orang yang suka minta wasilah ya kepada kubur, minta syafaat pun boleh disebutkan di sini kepada kubur. Itu tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat, dua-dua syarat tidak memenuhi. Yang pertama tidak mampu, yang meninggal itu tidak mampu. Kemudian yang kedua tidak hadir, tidak ada, sudah meninggal dunia. Jadi gimana mau menolong kalau tidak hadir, artinya tidak hidup. Nah, ini tiga syarat yang perlu diperhatikan ketika syafaat yang ada di dunia. Itu bentuk syafaatnya itu apa? Hal yang diminta itu halal. Kemudian syarat yang kedua adanya kemampuan dari orang yang kita minta. Kemudian hadir. Ada, artinya tidak meninggal dunia. Nah, ini tiga syarat yang diberikan oleh para ulama ketika berbicara tentang syafaat yang ada di dunia. Nah, itu kita ketepikan. Kemudian yang fokusnya adalah syafaat yang ada di akhirat. Nah, ini yang dibahas, yang ditekankan oleh para ulama.
salaf, dalam hal ini Imam At-Tahawi dalam kitabnya di sini Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Syafaat yang beliau simpan untuk mereka adalah benar adanya. Yang beliau simpan maknanya beliau Nabi SAW adalah benar adanya sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Berkaitan dengan syafaat itu sendiri, yaitu berkaitan dengan syafaat di akhirat, ya manusia dalam hal ini banyak jenisnya, banyak pemahamannya, banyak jenisnya. Ada jenis yang berpemahaman bahwa seluruh yang diagungkan, yang memiliki kedudukan itu nanti bisa memberikan syafaat. Nah, itu jenis seperti ini tentu orang-orang sufi, ya, orang-orang tarekat, dan sebelumnya juga diikuti oleh kaum non-muslim, kaum musyrikin, ya, dari golongan Nasrani dan yang lainnya. Yang mereka berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki kedudukan di dunia, ya, maka nanti dia bisa memberikan syafaat di akhirat. Mereka itu guru-gurunya, gitu, kiai-kiainya, tokoh-tokoh yang diagungkan di dunia, itu mereka anggap bisa nanti memberikan syafaat tanpa melihat syarat-syaratnya dan seterusnya. Nah ini tentu ini kekeliruan yang besar. Kita ketahui ada syaratnya tentunya. Jadi mereka-mereka ini tidak melihat syarat-syaratnya. Yang kita ketahui syaratnya yang disebutkan oleh para ulama melalui ayat-ayat yang ada, bahwasanya adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang akan memberikan syafaat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Nah, ini adanya izin kepada siapa? Izin kepada orang yang akan memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak diberikan izin, walaupun kedudukannya tinggi di dunia, ya tidak terjadi syafaat tersebut. Kemudian adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang akan diberikan syafaat. Nah, jadi kalau orang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, ya tentu tidak akan terjadi syafaat tersebut. Nah, ini orang jenis yang pertama ini tidak mengindahkan, istilahnya tidak memperhatikan syarat-syarat seperti ini. Ya, jadi kalau dia dipandangnya agung gitu ya, maka dah bisa mendapatkan syafaat tanpa melihat izin, tanpa melihat ridha. Nah, gitu. Ini dua syarat yang tadi harus dipenuhi supaya syafaat itu terjadi, berlaku. Adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat, kemudian adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Nah, izin untuk yang memberi syafaat, ridha untuk yang diberikan syafaat. Nah, ini jenis yang pertama, ghulu, berlebihan. Nah, istilahnya berlebihan dalam menetapkan syafaat dari golongan orang-orang sufi, tarekat, kemudian juga orang-orang musyrikin, Nasrani dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jenis manusia dalam hal ini yang kedua berkaitan dengan syafaat adalah orang yang meremehkan gitu ya, tidak mengimani syafaat tersebut atau mengimani sebagian saja Nah, kalau tadi berlebihan dalam menetapkan, ini sekarang lawannya, berlebihan dalam menafikan. Nah, seperti Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah gitu. Kalau Jahmiyah sebagian mereka mengingkari, sebagian mereka menetapkan hanya syafaatul uzma saja. Sebagian mereka hanya menetapkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung, yang besar, yang umum, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia agar manusia tersebut cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mereka tetapkan, Jahmiyah. Nah, adapun Mu'tazilah mirip-mirip dengan Jahmiyah, tapi ditambah mirip-mirip dengan Jahmiyah, namun syafaat yang berkaitan dengan ahli kabair, syafaat yang berkaitan dengan pelaku dosa besar, mereka nafikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, akidah daripada Mu'tazilah adalah kafirkan pelaku dosa besar dan mengatakan bahwasanya mereka itu kekal di dalam neraka. Nah, sehingga kalau kekal di dalam neraka maka tidak berlaku padanya syafaat. Nah, jadi ini adalah jenis yang kedua, yaitu orang yang menafikan syafaat
dan juga menetapkan sebagian saja dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi kita sebutkan juga orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Adapun yang ketiga adalah tentunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf dalam hal ini, yaitu menetapkan syafaat itu dengan berbagai macamnya, berbagai jenisnya, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Nah, ya tentu yang ditetapkan adalah syafaat yang musbatah. Syafaat yang musbatah. Nah, jadi sebelumnya kita ketahui bersama bahwa syafaat itu ada dua jenis, ada syafaat manfiyah, ada syafaat al-musbatah. Ya, syafaat al-manfiyah, ada syafaat al-musbatah. Jadi syafaat al-manfiyah yaitu syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Kenapa dinafikan? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Jadi dari tidak memenuhi syarat asalnya. Yaitu kepada siapa ini? Berlaku kepada seluruh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, munafikin dan seterusnya. Karena mereka tentunya tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kalau sudah tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ya tentu sudah pasti lebih pasti untuk tidak diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini adalah syafaatnya syafaat manfiyah, wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang akan memberikan syafaat. Nah, ini dia syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Nah, kepada siapa? Kepada tadi orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim, kafir, munafik dan seterusnya. Nah, jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun kedudukannya di dunia, ya kalau udah kafir, kalau udah musyrik dan seterusnya, ya tentu tidak akan mendapatkan syafaat dan juga tidak akan memberikan syafaat. Maka disebutlah dia sebagai asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Nah, kemudian syafaat yang kedua adalah tadi kita sebutkan syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan ya. Tadi kita sudah sebutkan syafaat yang ditetapkan ini syaratnya ada dua, ya. Syaratnya ada dua, yaitu syaratnya yang pertama adalah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat. Jadi orang yang akan memberikan syafaat dalam riwayat-riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi yang lain, kemudian para solehin, malaikat dan sebagian amal-amal soleh, sebagian amal-amal soleh seperti puasa dan seterusnya. Nah, ini adalah yakni jenis-jenis yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala izin untuk memberikan syafaat. Nah, Nabi SAW contohnya, atau orang-orang soleh, atau malaikat, atau tadi kita sebutkan sebagian amal-amal, itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Namun izin saja tidak cukup untuk syafaat ini terjadi. Jadi ada syarat yang kedua tadi kita sebutkan, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi sungguh pun orang-orang ini atau jenis-jenis ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, tapi orang yang akan diberikan syafaat tidak diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pun tidak terjadi. Nah, syafaat itu tidak terjadi. Nah, ini tentu harus diperhatikan baik-baik, jadi sehingga kita di dunia ini semasa masih kita hidup ya tentu kita berupaya semaksimal mungkin ya agar kita mendapatkan kesempatan seperti ini, yaitu kesempatan izin untuk memberikan syafaat dan juga kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, diberikan syafaat oleh Nabi SAW lah atau oleh orang-orang soleh kawan-kawan kita dan seterusnya. Jadi tidak mengandalkan orang lain. Nah, misal anaknya hafal Quran, itu kan nanti benefit ya dari orang tua, dari anak kepada orang tua yang menghafal Quran itu besar sampai akan dipakaikannya mahkota nanti pada hari kiamat oleh anak-anaknya yang menghafal Quran. Ya tentu akan diberikan syafaat. Nah, namun jangan sampai mentang-mentang anaknya hafal Quran, masuk tahfiz Al-Quran, nah, dia pun santai-santai orang tuanya. Nah, ini keliru besar tentunya.
Jadi oleh karena itu kita harus maksimal di dalam berupaya untuk mendapatkan syafaat ini, untuk mendapatkan syafaat. Baik, itu kemudian setelah kita ketahui bersama bahwa syafaat itu ada dua jenis tadi kita sebutkan, dan juga tadi kita sebutkan jenis-jenis manusia di dalam keyakinan mereka terhadap syafaat ini. Itu yang kita tekankan di sini adalah kayak keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aqidatus salaf dalam hal ini, yang menetapkan adanya syafaat, terutama syafaat Nabi SAW. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim. Kata beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, madhabu ahli sunnati jawaz asy-syafa'atu aqlan wa wujubuha sam'an. Jadi madhab ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, yaitu dalam bab syafaat ini, syafaat itu masuk akal. Syafaat itu masuk akal dan wajib diterima. Kenapa? Karena kata beliau, waqad ja'at al-athar allati balagat majmu'uha at-tawatur bi sihhati syafa'ah fil akhirah limudnibi al-mu'minin wa jama'as salaf wal khalaf wa man ba'dahum min ahli sunnati 'alaiha. Ini kata beliau, Al-Imam Al-Qadhi Iyad menekankan pemahaman keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini. Al-athar, kata beliau, dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan syafaat ini, kata beliau, balagat majmu'uha at-tawatur bisihhati syafa'ah. Itu sampai derajat mutawatir. Sampai derajat mutawatir bisihhati syafa'ah, yang menunjukkan penetapan kesahihan adanya syafaat fil akhirah, di akhirat, limudnibi al-mu'minin, kepada kaum mukminin yang berdosa. Dan juga ajma'as salaf wal khalaf, yaitu para ulama salaf dan khalaf itu sepakat dalam hal ini. Wa min ba'di min ahli sunnah wal jamaah 'alaiha, yaitu sampai setelahnya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad. Jadi pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah ya tentu tidak berlaku dalam hal ini. Bahkan udah nyata-nyata tawatur, mutawatir, hadis-hadis yang ada maknanya dan seterusnya, maka barang siapa yang menolaknya tentunya ya tentu ini kafir. A'udzubillah min dzalik. Kemudian ayul khawaitul akhawat rahimakumullah semuanya, berkaitan dengan syafaat dan macam-macamnya itu tentu yang kita ketahui ada dua macam. Ada syafaat khas, khusus, yaitu untuk Nabi SAW, dan ada syafaat am, syafaatu al-ammah, syafaat yang umum, yaitu kepada selain Nabi SAW, Baik. Nah, berkaitan dengan macam-macamnya ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau, para ulama khilaf, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berbeda pendapat maksudnya bukan berbeda pendapat dalam menetapkan syafaat, karena tadi ijma yang kita sebutkan, cuma berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya. Berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya. Nah, kita dengar apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annal ulama'a, bahwasanya ulama itu, yakni ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtalafu fi syafa'atihi sallallahu makam hiya. Berbeda pendapat pada atau dalam syafaat Nabi SAW, wa kam hiya, berapa jenisnya? Berapa jenis syafaat Nabi SAW? Tadi kita sebutkan jenis syafaat secara umum itu ada dua, ya. Ada syafaat khusus bagi Nabi SAW, ada syafaat umum kepada syafaat umum, maknanya syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Nabi SAW. Nah, ini tempat perbedaan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Jenis-jenisnya berapa? Adapun penetapkan syafaat itu tidak ada khilaf di sana. Kata beliau, faqala an-Naqqash, berkata Imam An-Naqqash, li Rasulullah SAW thalatha syafa'at. Bagi Rasulullah SAW itu ada 3 syafaat. Al-ammah, wa syafa'atu fi sabq ila al-jannah, wa syafa'atu
wa syafa'atun fi ahli al-kabair. Ya, ada 3 jenis ini menurut Imam An-Naqqash, yaitu syafaat al-uzma, syafaat al-ammah umum, syafaat yang uzma, kemudian syafaat kepada orang-orang yang akan masuk surga, sebelum masuk surga, kemudian syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan lain-lain dari yang disebutkan oleh beliau, intinya ada khilaf di situ. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan 8 syafaat, ya, menyebutkan 8 syafaat. Ya, tentu ke-8 syafaat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ini mencakupi seluruh syafaat yang tadi kita sebutkan, yaitu syafaat khusus bagi Nabi SAW, kemudian syafaat umum, kemudian syafaat umum. Nah, kita lihat di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkaitan dengan syafaat yang umum, syafaat ini. Jadi beliau sebutkan di sini berapa? Ada 8 syafaat yang beliau sebutkan. Jadi yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ya. Kita baca dengan cepat saja yang beliau sebutkan, nanti kita akan pilih ya yang seperti yang disebutkan para ulama, mana satu yang disebutkan sebagai khusus bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir di sini, an-na'ul awal minha syafa'atuhu al-ula wa hiya al-uzma. Yaitu syafaat Nabi SAW yang pertama adalah syafaat al-uzma. Apa syafaat al-uzma? Yang kita ketahui adalah syafaat yang ada, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beliau, untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia, agar dipercepat hisabnya. Ya, kalau tidak disyafaatkan maka tetap akan menunggu, dan ini terkenal dengan hadis asy-syafa'ah. Hadis asy-syafa'ah yang panjang itu. Hadis syafa'ah yang panjang di mana manusia pergi ke Adam, adapun menyampaikan uzurnya, pergi ke Nuh, menyampaikan uzurnya, pergi ke Ibrahim, menyampaikan pergi ke semua, yaitu para ulul azmi menyampaikan uzurnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hadis disebut sebagai hadis asy-syafa'ah, ada hadis syafa'atu al-uzma. Dan juga syafa'atul uzma ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 79. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tempat yang terpuji. Bagi Rasulullah SAW itulah dia syafa'atu al-uzma. Baik, ini syafaat yang uzma yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah syafa'atuhu, kata beliau, fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fa yashfa'u fihim liyadkhulu al-jannah fi aqwamin qad amara bihim ila an-nar an la yadkhuluha. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, yaitu syafaat beliau SAW pada suatu kaum yang kebaikan dan keburukannya, ya, dosa dan pahalanya sama. Ya, dosa dan pahalanya sama. Lalu beliau memberikan syafaat kepada mereka untuk mereka masuk surga. Untuk mereka masuk surga. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fi aqwamin qad amara bihim ila an-nar alla yadkhuluha. Yaitu pada suatu kaum, ya, pada kaum yang sudah diputuskan masuk neraka, tapi menjadi tidak masuk. Artinya sudah diputuskan untuk masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, namun adanya syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tidak jadi masuk neraka. Kemudian yang keempat adalah katanya syafa'atu fi raf'i darajat man yadkhul jannah fawqa ma kana yaqtadihi thawab a'malihim. Syafaat Nabi SAW untuk menaikkan derajat, ya, untuk menaikkan derajat suatu kaum yang amal-amalannya tidak menyampaikan kepada derajat tersebut. Nah, jadi amal-amalannya sedikit, ya, tidak sampai kepada derajat yang tinggi, ya. Namun adanya syafaat dari Nabi SAW, maka dia pun dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata beliau, ya aqwamun liyadkhulul jannah bighairi hisab.
Nah, syafaat beliau kepada kaum yang masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Ya, tentu ini kita ketahui bersama bahwasanya ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Nah, masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ke 6 kata beliau syafaatu fi ammihi Abi Thalib an yukhaffifa adabahu. Nah, syafaat Nabi SAW kepada pamannya agar mendapatkan keringanan azab. Nah, keringanan azab. Nah, ini kita ketahui ini adalah satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat. Nah, ini dikecualikan tentunya. Tadi kita sebutkan kan syafaat itu ada yang dinafikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir. Orang musyrik, orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Nah, dikecualikan adalah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ketahui jasa beliau, paman beliau ini sangat-sangat besar di dalam Islam sehingga wajarlah Allah memberikan dia izin memberikan ridho, artinya diberikan izin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan ini mengkhususkan ayat yang berkaitan dengan penafian syafaat untuk orang-orang musyrik. Ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, yang tadi kita sebutkan, tidaklah bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat. Itu tentu kepada orang musyrik, dikecualikan kepadanya Abu Thalib. Yang keenam, yang ketujuh kata beliau syafa'atu li jami'il mu'minin qatibatan fi an yu'dzan lahum fi dukhul al-jannah. Syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum mukminin untuk masuk surga, Nah, karena kalau tidak ada izin atau tidak ada syafaat dari Nabi SAW, maka kaum mukminin tidak akan bisa masuk surga. Kemudian yang keenam, syafa'atu fi ahli kabair min ummatihi mimman dakhalan nar fayakhrujuna minha. Nah, itu syafaat Nabi SAW kepada pelaku dosa besar dari umat beliau untuk keluar dari neraka. Jadi pelaku dosa besar masuk ke neraka kemudian keluar disebabkan karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan ada 8 ini syafaat-syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, kata para ulama bahwa ke-8 ini tidak hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian di antara syafaat-syafaat yang tadi disebutkan itu berlaku untuk yang lainnya, Baik. Apa saja itu? Ya tentu yang pertama adalah syafaatul uzma. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian asy-syafa'ah li al-jannah li dukhulil jannah. Itu syafaat kepada orang-orang yang masuk surga untuk masuk surga. Ini pun khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ana awwalu syafi'in fil jannah. Akulah orang yang pertama yang memberikan syafaat untuk masuk surga. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, syafa'atul Rasul SAW li ammihi Abu Thalib. Yaitu syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Yang keempat adalah syafaat Nabi SAW fi dukhul unas min ummatihil jannah bi ghairi hisab. Yaitu masuknya umat beliau tanpa hisab. Nah, ini 4 jenis syafaat yang disebutkan oleh para ulama khusus bagi Nabi SAW. Tadi kan disebutkan 8 ya. Berarti selain yang 4 tadi, maka umum. Baik bagi Nabi SAW maupun bagi siapa saja yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat Nabi SAW yang khusus ada 4. Kalau kita lihat tadi disebutkan syafaatul uzma, kemudian syafaat paman beliau, kemudian syafaat bi ghairi hisab tadi tanpa hisab, kemudian syafaat kepada orang-orang yang masuk surga untuk masuk surga. Nah, itu dia. Kemudian yang lain disebutkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala merojihkan juga yakni di antara syafaat, kekhususan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah syafaat beliau kepada orang-orang yang pahala dan dosanya sama.
Yang tadi kita sebutkan kan pahala dan dosanya sama. Itu yang disebut dengan ahli al-a'raf. Ahlul a'raf namanya. Ahlul a'raf, yaitu orang-orang yang dosa dan pahalanya sama. Nah, ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala merojihkan itu adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, yang jelas itu ada syafaatnya. Ya, apakah itu khusus bagi Nabi SAW atau tidak khusus bagi Nabi SAW, wallahu taala alam. Yang jelas itu ada nanti syafaat kepada mereka. Ya, syafaat kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan syafaat atau mengizinkan syafaat kepada orang-orang tersebut sehingga mereka mendapatkan syafaat lalu mereka pun masuk surga. Nah, ayul khiwatul akhawat rahimakumullah semuanya. Jadi ini secara umum dan secara ringkas berkaitan dengan syafaat yang pada intinya bahwa syafaat ini ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi kita sebutkan, Al-Qadhiyat menyebutkan sampai derajat mutawatir dalam hal ini. Kemudian jenis-jenisnya tadi pun diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, baik khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun umum, ya, maupun umum bagi yang selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tentu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka, sehingga bagi kita hendaknya betul-betul berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan syafaat ini. Nah, tentu bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya, salah satu diantaranya adalah berdoa, ya, berdoa, ya, diutamakan doa azan, doa menjawab azan. Nah, jadi barang siapa kata Nabi SAW menjawab azan dengan doa yang itu, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatul qaimah sampai akhirnya, maka wajibat syafaati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, ini tentu salah satu di antara caranya. Kemudian juga di antara caranya adalah sebagaimana cara kita berupaya untuk mendapatkan haud, mendapatkan minum dari telaga Nabi SAW. Nah, itu juga cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mencintai beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kemudian membela sunnah-sunnah beliau SAW, dan seterusnya dari apa yang pernah kita sebutkan. Itu juga bagian daripada cara kita untuk mendapatkan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga di antara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan cara kita mendapatkan syafaat adalah yakni menjalankan tauhid dengan sempurna, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsih. As'adun nas, manusia yang paling bahagia, yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan ikhlas, dengan penuh ikhlas dari dalam hatinya atau dari dalam jiwanya. Nah, ini kata Nabi SAW, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu di antara hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan tauhid. Ya, bagaimana kita mendapatkan ikhlas mengucapkan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ya, tentu cara kita ikhlas adalah mempelajarinya. Ya, bagaimana cara orang, saya sudah ikhlas? Tidak semudah itu. Man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika orang itu mati, ya, ditalqin, mati. Kemudian Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka masuk surga. Nah, itu la ilaha illallah yang dimaksud, yang disebutkan oleh Nabi SAW harus dari ikhlas dalam hatinya atau dalam jiwanya, itu tidak semudah yang diucapkan. Ya udah kita sebut misalnya la ilaha illallah ikhlas, ya tidak semudah itu. Jadi bagaimana cara mendapatkan ikhlas dalam bertauhid? Ya harus dipelajari tauhid tersebut. Nah, gitu. Tidak
tidak semudah tadi kita sebutkan mengucapkan. Nah, jadi cara mendapatkan ikhlas di dalam bertauhid adalah salah satunya adalah mempelajari. Kemudian bertekad kuat untuk mengamalkannya. Bertekad kuat untuk mengamalkannya bagaimanapun resikonya. Bagaimanapun resikonya. Nah, jadi resikonya dibenci, resikonya dituduh Wahabi, resikonya dikatakan Salafi, apa saja itu resiko kita ketepikan semua. Nah, itu namanya khalis, ikhlas. Tapi kalau tidak belajar tauhid itu apa, tidak tahu syirik itu apa, kemudian takut dengan konsekuensinya, tidak mengamalkannya, dan seterusnya, ya bagaimana cara mau mendapatkan keikhlasan dalam bertauhid? Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mempelajari tauhid ini dari kitab-kitab yang ada, kita mempelajari jenis-jenis kesyirikan yang ada, mempelajari syubhat-syubhat mereka, untuk membangun diri kita agar diri kita ikhlas dalam bertauhid la ilaha illallah, sehingga kita menjadi salah seorang di antara umat Nabi SAW yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Tapi ini yang kedua yaitu ikhlas. Ya, setelah tadi doa ya, doa. Nah, jadi kita berdoa mendapatkan syafaat beliau. Ya, salah satunya kita menjalankan amalan-amalannya, berdoa setelah adzan. Kemudian ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tahan, sabar terhadap ujian atau kesakitan yang ada di Madinah. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan ujian di Madinah gitu ya, nah itu sabar, itu salah satu sebab mendapatkan syafaat. Nah, jadi kata Nabi SAW, "Faman sabara ala li'awaiha wa shiddatiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah." Barang siapa yang tahan uji gitu di Madinah, ya, maka aku akan menjadi syahidnya, saksinya, aw syafi'an, atau menjadi syafaat baginya nanti pada hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Jadi ya kadang orang itu mendapatkan ujian, kesakitan, apalah yang ujian-ujian yang lain, nah itu hendaknya tahan di situ, sabar di situ. Nah, kemudian juga disebutkan para ulama adalah mati di Madinah. Nah, mati di Madinah. Kalau tadi tahan uji, sabar, nah sekarang mati di Madinah. Kata Nabi SAW, "Faman istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamut biha." Nah, jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal di Madinah, maka hendaknya meninggal di situ, mati di situ. Karena aku akan menjadi syafaat bagi orang yang mati di situ. Nah, kemudian disebutkan para ulama banyak-banyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu dari berbagai hal upaya untuk mendapatkan syafaat, khususnya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada yang berkaitan dengan kemampuan kita, ya, ada yang tidak berkaitan dengan kemampuan kita. Ya kalau tidak berkaitan dengan kemampuan kita, ya tentu tidak bisa. Juga disebutkan juga untuk mendapatkan syafaat, ya secara umum ya, mendapatkan syafaat itu disolatkan oleh 40 orang, ya disolatkan ketika meninggal oleh 40 orang. Nah, ya ini tentu juga tidak ada kemampuan bagi kita ya, tapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya mengamalkan amalan-amalan yang boleh memberikan syafaat kepada kita. Puasa misalnya. Jadi kemudian membaca Al-Qur'an. Itu juga bagian daripada amalan-amalan yang memberikan syafaat bagi kita. Kemudian juga orang-orang soleh, ya, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu juga bagian daripada upaya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya sahabat-sahabat yang ada di dunia nanti akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang pernah bergaul dengannya di dunia. Kemudian Allah pun memberikan izin kepada mereka, sahabat-sahabat tersebut, untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini juga bagian daripada upaya kita mendapatkan syafaat. Ya, jadi mana kemampuan-kemampuan kita, itu kita betul-betul maksimalkan untuk mendapatkan syafaat ini. Karena kita betapa perlunya, ya, betapa berhajatnya kita kepada syafaat-syafaat tersebut. Ya, karena amal-amalan kita ya tidak sampai
banyak gitu ya untuk menyebabkan kita gitu ya selamat dan seterusnya, ya perlu adanya syafaat dari orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dari yang lain tadi kita sebutkan. Ayol al akhawat rahimakumullah semuanya. Tadi kita sebutkan bahwa ditekankan oleh para ulama berkaitan dengan syafaat ini, ya tentu mereka untuk menekankan akidah ini benar adanya, tidak seperti akidah Jahmiyah dan juga tidak seperti akidah Mu'tazilah. Nah, tadi kita sebutkan Mu'tazilah dalam hal ini menafikan adanya syafaat kepada ahli al-kabair, mendapatkan syafaat kepada pelaku dosa besar. Ya, kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Nah, dalil mereka apa tadi? Ama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, jadi mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan manfaat baginya syafaat. Ya, salah satu mereka-mereka yang tidak mendapatkan syafaat, di samping orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya tentu kata mereka adalah orang-orang kabair, orang-orang pelaku dosa besar. Ya tentu ini bertentangan dengan Nabi SAW. Nabi SAW nyata-nyata menyebutkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Syafaatku dari pelaku dosa besar untuk umatku. Nah, ini sudah jelas Nabi SAW menyebutkan bahwasanya syafaat beliau untuk pelaku dosa besar. Mu'tazilah tentu tidak menafikan adanya syafaat bagi pelaku dosa kecil. Ya, tidak menafikan adanya syafaat bagi pelaku dosa kecil. Oleh karena itu tadi apabila disebutkan baginya atau disebutkan tadi termasuk di antara macam syafaat baik Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun yang lainnya, yaitu adanya syafaat kepada orang-orang untuk dikeluarkan dari neraka. Nah, ini versi Mu'tazilah, bahwasanya yang keluar itu hanya pelaku dosa kecil saja. Adapun dosa besar maka tidak mendapatkannya. Nah, ini tentu bertentangan dengan nas sharih, jelas, nyata, sahih. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan tadi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku, dari kalangan umatku. Nah, jadi oleh karena itu, selama orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebiji dzarrah, sekecil apapun imannya, maka dia akan mendapatkan syafaat baik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun yang lainnya. Ya, tentu ini adalah kabar gembira bagi kita, dan sekaligus kita tidak boleh tentunya untuk bertopang diri. Tidak boleh menyandarkan diri, ya, nanti pun akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan ingat, di awal-awal tadi kita sebutkan syaratnya ada dua. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat. Ada yang kedua adalah ada ridho. Ya, ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan diberikan syafaat. Nah, itu yang menjadi masalah. Apakah kita menjadi orang yang diberikan izin atau apakah kita orang yang akan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala alam. Jadi oleh karena itu ini semua kabar-kabar yang ada di sini kita imani saja, lalu kemudian kita maksimal di dalam berupaya mengamalkan amalan-amalan selama masih kita di dunia untuk mendapatkan syafaat. Nah, di antaranya tadi kita sebutkan doa, kemudian berupaya beramal-amal soleh, kemudian berkawan dengan kawan yang soleh, kemudian tadi hal-hal yang lain seperti doa adzan, kemudian tadi di Madinah dan seterusnya, itu adalah bagian upaya gitu. Jadi kemudian tidak kalah pentingnya tadi kita sebutkan ikhlas, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang ikhlas. Nah, lagi-lagi kita ingatkan supaya kita tidak meremehkan masalah ini dan supaya kita tetap bersemangat menuntut ilmu tauhid. Ini cara kita mendapatkan keikhlasan dalam bertauhid, salah satu di antaranya adalah belajar. Tidak bosan-bosan belajar. Jadi ini masalahnya, ya, orang-orang tidak paham pentingnya belajar tauhid. Kenapa mereka tidak paham? Ya karena tidak mengetahui hal ini atau sengaja tidak mau mengetahui.
Jadi dipikirnya tauhid itu cukup la ilaha illallah, lalu kemudian dah itu ikhlas, tidak syirik, tidak. Nah, tapi orang itu bagaimana tahu bagaimana cara ikhlas, terus bagaimana ini tahu ini syirik, ini lafaznya tidak benar, itu lafaznya tidak. Bagaimana cara tahunya? Kalau tidak belajar, ya tentu selamanya tidak akan tahu. Jadi kalau sudah tidak tahu, apa mungkin dia akan ikhlas dalam bertauhid? Tidak mungkin. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan Maha tahu keadaan seorang, Maha tahu semangat seseorang, Maha tahu maksud seseorang. Jadi kalau ada orang malas belajar, padahal di lingkungannya ada kajian-kajian, ya, padahal banyak wasilah, ya, alat-alat untuk belajar, namun dia tidak mau, terus tetap dalam kejahilannya, ya tentu ini kejahilan tidak menjadi uzur baginya. Jadi kejahilan yang justru menjadi bumerang baginya. Nah, gitu. Jadi kalau kita paham pentingnya hajat kita, ya, terhadap syafaat ini, kita sangat-sangat memerlukan syafaat ini, dan kita tahu di antara sebab-sebab syafaat adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu ikhlas dari dalam hatinya atau dari dalam jiwanya. Artinya bertauhid dengan tauhid yang lurus, bertauhid tauhid yang sempurna. Sudah kita ketahui hal ini, maka tidak ada alasan lagi untuk orang itu malas-malasan menuntut ilmu, malas-malasan mendengar penjelasan berkaitan dengan tauhid, apalagi boring gitu ya. Nah, jadi dah bosan gitu belajar tauhid. Nah, ini tauhid lagi, tauhid lagi. Nah, jadi kalau sudah kita paham masalah ini, maka insya Allah kita tetap semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkannya, dan siap konsekuensinya. Ya, siap konsekuensinya. Tadi kita sebutkan konsekuensinya, disebut inilah, disebut itulah, dah khaliwali bahasa kita ya, khaliwali. Ya, itu pun sampai dunia saja. Ya, paling umur kita 60, 63, 70, dah selesai dah. Terus wahabinya di mana? Ya wallahu alam. Yang jelas kita dah lurus. Nah, jadi kita tidak melihat itu semua. Yang jelas kita berupaya menyelamatkan diri kita nanti pada hari kiamat karena kita nafsi, sehingga mau tidak mau tidak ada alasan lagi sekali lagi untuk bermalas-malasan. Tetap semangat insyaallah taala. Jadi sebagaimana halnya upaya kita mendapatkan air atau minum daripada haud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka upaya kita mendapatkan syafaat ini pun seperti itu juga. Nah, seperti itu juga. Nah, juga untuk maklumat bahwasanya berkaitan dengan haud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak ada riwayat-riwayat khusus yang sahih ya berkaitan dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan minum daripada haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada yang banyak riwayat yang menyebutkan ya Allah berikanlah hambamu minum dari telaga Nabi SAW dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kata para ulama riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif karena kalau itu sahih maka dari segi matan ya kemudian dari segi riwayat ini bermasalah. Bagaimana mungkin nanti Nabi SAW satu-satu memberikan orang itu minum dari tangan beliau? Itu Nabi SAW ambil gelas terus kasih minum. Nah, itu tidak ada riwayat yang sahih. Nah, jadi yang jelas orang itu datang minum sendiri dah jelas kita sebutkan berkaitan dengan haud aniyatuhu ka'adadi nujumi sama'u aniyatuhu bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Nah, itu mengisyaratkan bahwasanya itu masing-masing orang akan minum masing-masing. Nah, itu sebetulnya doa yang berkaitan dengan itu minta minum daripada haud Nabi SAW dari tangan beliau, dari tangan Nabi SAW ini termasuk tergolong doa yang berlebih-lebihan. Doa yang berlebih-lebihan. Artinya kalau sudah dapat minum, kesempatan minum itu sudah syukur ya. Ya, ini minta minum dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk berlebihan. Nah, itu dia ayul khairat al-akhawat jam asma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk
bahasan mengenai syafaat Nabi SAW ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, akhir kalam. Tetap semangat ya, tetap semangat. Berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW dan juga syafaat yang lainnya dengan betul-betul ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, menjalankan sebab-sebabnya tadi. Terutama sekali lagi ikhlas bertauhid, semangat bertauhid dan menjalankan konsekuensi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau memberikan kita taufik untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan juga daripada yang lainnya. Kita jauh dari neraka dan juga masuk surga bi ghairi hisab. Nah. Mau tanya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz kan yang bilang tadi syafaat Rasul. Sekarang saya dapat info kalau dia Islam, syahadat maksudnya itu Islam, tapi kayak sholat itu hanya kalau dia ingat baru sholat. Kalau dia, tapi puasa Ramadan apa dia iniin. Tapi kalau masalah sholat, kalau lagi ingat sholat, kalau enggak. Jadi kalau kita bilang sholatnya belang bentong. Nah, dia bilang jangan khawatir, judulnya kita itu orang Muslim. Pastinya dapat syafaat dari Rasul dan kita pasti masuk surga. Apa itu benar ya Pak Ustadz? Ya Pak Ustadz. Jadi di sini sayanya jadi bingung. Saya bilang, oh begitu ya, ada model seperti itu. Saya bilang, padahal amal yang pertama di hisab pertama awal katanya kan sholat ya Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan sholat ini adalah syarat utama ya, ini tidak bisa diremehkan karena sebagaimana penjelasan yang pernah kita jelaskan bahwa berkaitan dengan sholat ini tidak sama dengan rukun-rukun yang lain, ya, tidak sama dengan rukun yang lain, membayar zakat, haji dan seterusnya. Karena itu membayar zakat, membayar haji itu tidak serutin sholat, sehingga perkara sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat besar sekali. Khilaf besar para ulama dari kalangan sahabat, kemudian seterusnya sampai zaman sekarang ini berkaitan dengan apakah hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Kalau yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya dengan sengaja, tidak bermalas-malasan, artinya dengan sengaja dia meyakini bahwasanya tidak masalah, itu kafir. Ya. Adapun yang meninggalkan sholat bermalas-malasan ini yang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, yang jelas masalah ini masalah berat sekali, tidak bisa diringankan. Oleh karena itu yang bolong-bolong sholatnya itu hendaknya diingatkan. Masalah ini bukan ringan. Nah, siapa yang tahu kita tetap menjadi Islam? Gitu. Kalau bolong-bolong sholatnya. Nah, lalu yang penting kita Islam, Islam itu tiangnya adalah sholat. Kemudian kata Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain bahwasanya perbedaan antara kami, kata para sahabat dengan orang-orang non-muslim adalah apa? Adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bolong-bolong, itu apakah masih layak gitu ya disebut sebagai seorang muslim? Nah, itu terlepas daripada perbedaan khilaf antara para ulama, apakah dia kafir atau tidak kafir, apakah dia muslim atau tidak muslim. Tapi apabila orang itu faham khilaf besar dan kedudukan sholat, maka tentu tidak mungkin dia akan meremehkan sholat dengan cara membolong-bolongnya dan seterusnya. Nah, sehingga tadi apa yang ditanyakan tadi hendaknya benar-benar benar-benar dijelaskan ya masalah ini. Ini bukan masalah yang ringan. Nah, terus berbicara syafaat ya tentu jauh ya mendapatkan syafaat Nabi SAW dan juga yang lainnya. Allahu ta'ala alam. Di situ ada pertanyaan di screen, apakah dengan mencintai anak yatim adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan syafaat? Nah, ini adalah bagian daripada syafaat Nabi SAW. Bagian upaya ya, karena hadis Nabi SAW sebagaimana yang dikutip yang dinukil di situ di screen juga bahwasanya Rasulullah SAW di situ cinta kepada anak yatim maka akan dekat dengan Rasulullah di akhirat. Nah, jadi mencintai anak yatim, mengkafil anak yatim itu adalah bagian upaya. Jadi seluruh apa yang dicintai oleh Nabi SAW, amal-amal yang dicintai oleh Nabi SAW,
itu adalah bagian upaya untuk mendapatkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah mencintai, mengkafil ya anak yatim. Nah, wallahu taala. Ini ada soalan berkaitan dengan haud, berkaitan dengan telaga. Adakah dengan dihalaunya seseorang dari minum air dari telaga Nabi merupakan indikasi, ciri-ciri atau petanda bahwa seorang itu akan merugi setelahnya, yaitu hisabnya dan seterusnya, lalu dia akan menjadi ahlun nar? Lalu bagaimana dengan orang disebutkan dalam hadis bitaqah, yaitu hadis kard, yang ditimbang dengan dosa-dosanya, adakah dia dapat minum air dari telaga al-haud juga? Jadi pertanyaan pertama berkaitan dengan haud tadi, apakah orang yang dihalau dari atau tidak mendapatkan minum, dicegah dari minum haud Nabi SAW, apakah pertanda dia merugi setelahnya? Iya, pertanda. Nah, tapi apakah dia akan merugi langsung? Ini wallahu ta'ala. Karena tadi hadis bitaqah ya, hadis kartu itu juga sahih. Nah, apakah orang-orang seperti itu akan mendapatkan haud Nabi, minum daripada haud Nabi SAW? Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, jadi yang jelas tidak minumnya seorang dari haud Nabi SAW adalah ciri-ciri orang itu akan merugi setelahnya. Ciri-ciri hisabnya akan berat setelahnya. Nah, adapun dia menjadi ahlun nar apa tidak? Nah, ini wallahu ta'ala. Nah, karena nanti di situ ada syafaat ya. Nah, seperti bitaqah nih hadis kard itu termasuk bagian daripada syafaat. Syafaat-syafaat yang ada syafaat orang yang telah berhak mendapatkan neraka gitu ya. Nah, itu dapat syafaat tak jadi masuk neraka. Nah, berarti dia pun tidak menjadi ahlun nar. Jadi ini wallahu taala alam. Yang jelas seorang muslim hendaknya benar-benar bersemangat ya, berkorban. Nah, boleh kita sebut berkorban jiwa dan raga untuk mendapatkan kebahagiaan khususnya di akhirat, kalau bisa di dunia juga. Di dunia dan juga di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara first kita bisa minum dari air haudnya Nabi SAW, kemudian selanjutnya kita mendapatkan syafaat dari berbagai macam syafaat yang tadi kita sebutkan. Syafaat Nabi SAW, syafaat orang-orang lain yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu dari kawan lah, dari orang yang mati syahid, orang semuanya itu, sehingga kita benar-benar ya, untuk kita bahagia di akhirat melalui hal-hal seperti ini. Berarti orang-orang yang mendapatkan minum daripada haud Nabi SAW adalah ciri-ciri, ya, ciri-ciri, gitu, untuk kedepannya lebih ringan, kedepannya lebih mudah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi? Baik, kiranya sampai di situ ya pertanyaannya, sehingga kalau tidak ada lagi kita tutup dan kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita minum dari haud Nabi SAW, dari telaga beliau, mendapatkan syafaat dari beliau dan juga syafaat dari yang lainnya, sehingga hisab kita di hari akhirat itu ringan, mudah, tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbangan kita diberatkan, kemudian lalu kita melewati sirat dengan secepat mungkin sehingga kita mendapatkan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin, untuk kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin. Sampai di sini kiranya ikhwatul akhwat semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.